Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut ini. Cyrus Margono, asa yang memudar untuk membela timnas Indonesia. Martin Paes sambut kehadiran Emil Audero di timnas Indonesia. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Cyrus Margono, asa yang memudar untuk membela timnas Indonesia. Perjalanan karir Cyrus Margono, kiper muda yang pernah digadang-gadang menjadi andalan timnas Indonesia, kini menghadapi jalan buntu. Pemain berusia 22 tahun itu sempat memupuk harapan besar untuk mengenakan seragam Garuda setelah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada 21 Maret 2024. Namun, realitas pahit kini menghampirinya. Kontrak Cyrus dengan Panathinaikos B, klub tempat ia merumput di Liga Super Yunani 2, berakhir pada Juli 2024. Hingga kini, ia belum menemukan klub baru, membuat masa depannya di sepak bola semakin tidak jelas. Impian besar untuk membela timnas Indonesia, terutama di bawah pelatih anyar Patrick Kluivert, kian sulit tercapai. Darah Indonesia Amerika yang membuka jalan WNI. Cyrus Margono lahir dari keluarga dengan latar belakang multikultural. Ayahnya, Johan Margono, berasal dari Surabaya, sementara ibunya memiliki kewarganegaraan Iran. Ia sendiri lahir dan besar di Amerika Serikat, membuatnya memiliki kewarganegaraan ganda, Indonesia dan Amerika. Status kewarganegaraan ini mempermudahnya menjadi WNI tanpa melalui proses naturalisasi yang kompleks, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dengan latar belakang tersebut, Cyrus yakin bahwa dirinya memiliki peluang besar untuk membela timnas Indonesia. Namun, perjalanan tidak semulus yang diharapkan. Meski memiliki pengalaman di Akademi Sepak Bola Amerika dan pernah tampil di Yunani bersama Panathinaikos B, panggilan dari timnas Indonesia tak pernah datang. Harapan yang pupus di era Shin Tae-yong. Di bawah kepelatihan Shin Tae-yong, nama Cyrus sebenarnya sempat dibicarakan sebagai opsi kiper timnas Indonesia. Dengan tinggi badan 190 cm dan pengalaman bermain di Eropa, ia dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari skuad Garuda. Namun, kenyataan berkata lain. Hingga akhir masa jabatan Shin Tae-yong, Cyrus tidak pernah sekalipun masuk radar pelatih asal Korea Selatan tersebut. Shin Tae-yong mengakui bahwa ia tidak pernah melihat secara langsung kemampuan Cyrus di lapangan, yang mungkin menjadi alasan utama absennya Cyrus dari daftar pemain timnas. Di sisi lain, persaingan ketat di posisi penjaga gawang juga membuat peluang Cyrus semakin kecil. Martin Paes, kiper diaspora yang bermain untuk FC Dallas di Major League Soccer, MLS, menjadi pilihan utama timnas Indonesia saat itu. Era Kluivert, tantangan baru untuk Cyrus. Kedatangan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia membawa harapan baru bagi para pemain muda dan diaspora. Namun, situasi Cyrus justru semakin sulit. Salah satu kebijakan Kluivert yang menekankan seleksi berdasarkan menit bermain di klub menjadi tantangan berat bagi Cyrus, yang kini tidak memiliki tempat bermain. Tanpa menit bermain reguler di klub, sulit bagi saya untuk mempertimbangkan seorang pemain, tegas Kluivert dalam konferensi pers perdananya di Jakarta. Pernyataan ini seolah menjadi pukulan telak bagi Cyrus, yang tengah berada di titik terendah dalam karirnya. Karir yang terhenti di Yunani. Setelah kontraknya bersama Panathinaikos B berakhir pada Juli 2024, Cyrus belum menemukan klub baru hingga saat ini. Tanpa klub, ia kehilangan kesempatan untuk menjaga performa dan membuktikan kemampuannya di lapangan. Kondisi ini semakin memperburuk peluangnya untuk masuk radar PSSI atau Timnas Indonesia. Tanpa pertandingan kompetitif, sulit bagi siapapun untuk menilai perkembangan dan kualitas Cyrus. Frustrasi yang terekam di media sosial. Rasa frustrasi dan kekecewaan Cyrus terlihat jelas dari aktivitasnya di media sosial. Pada puncak kekecewaannya, ia bahkan sempat menonaktifkan akun Instagram pribadinya. Langkah ini menjadi sinyal betapa berat tekanan yang ia rasakan setelah gagal menembus timnas Indonesia. Meski kini akun Instagramnya telah kembali aktif, hal tersebut tidak mengubah situasi sulit yang dihadapinya. Kegagalan Cyrus menjadi bagian dari timnas Indonesia telah meninggalkan luka yang mendalam dalam perjalanan karirnya. Apa yang salah? Meski memiliki potensi besar, ada beberapa faktor yang membuat Cyrus gagal memenuhi ekspektasi. Pertama, minimnya menit bermain di level klub menjadi kendala utama. Di Panathinaikos B,
Ia hanya bermain di kompetisi kasta kedua Yunani, yang mungkin dianggap kurang kompetitif dibandingkan pemain diaspora lainnya. Kedua, kurangnya komunikasi dan pemantauan dari pihak PSSI juga menjadi alasan mengapa Cyrus terabaikan. Meski telah menjadi WNI, tampaknya tidak ada pendekatan khusus yang dilakukan untuk memberinya kesempatan membuktikan diri. Masa depan yang tidak pasti. Kini, masa depan Cyrus Margono dalam dunia sepak bola masih menjadi tanda tanya besar. Tanpa klub dan tanpa panggilan ke timnas, langkah selanjutnya dalam karirnya tidak jelas. Apakah ia akan kembali menemukan jalan untuk melanjutkan karir profesionalnya, atau justru memilih jalur lain di luar sepak bola? Bagi Cyrus, perjalanan ini mungkin menjadi pelajaran penting tentang kerasnya dunia sepak bola. Namun, seperti yang sering dikatakan, setiap pemain memiliki waktu dan tempatnya sendiri untuk bersinar. Kesimpulan, harapan yang belum padam. Meski impian Cyrus untuk memperkuat timnas Indonesia tampak terkubur, peluang untuk bangkit tetap ada. Dengan kerja keras dan tekad yang kuat, ia masih bisa membuktikan bahwa dirinya layak mendapat tempat di panggung sepak bola, baik di level klub maupun internasional. Namun, waktu terus berjalan. Jika Cyrus tidak segera menemukan klub baru dan memperbaiki performanya, mimpi besar itu mungkin benar-benar hanya akan menjadi kenangan. Kini, semua tergantung pada dirinya untuk kembali bangkit dari keterpurukan dan membuktikan bahwa ia masih memiliki tempat di dunia sepak bola. Martin Paes sambut kehadiran Emil Audero di Timnas Indonesia. Martin Paes, penjaga gawang utama Timnas Indonesia, memberikan tanggapan positif terkait kemungkinan bergabungnya Emil Audero ke skuad Garuda. Dalam sesi wawancara pada acara Media Day Timnas Indonesia di Hotel Fairmont, Jakarta, Paes menegaskan bahwa dirinya mendukung penuh setiap pemain yang ingin berkontribusi bagi tim nasional, termasuk Audero yang kini bermain untuk Como di Serie B Italia. Jika bermain untuk Timnas Indonesia, yang utama adalah kepentingan tim. Tidak ada ruang untuk ego pribadi, ujar Paes dengan tegas. Ia juga menambahkan bahwa persaingan di dalam tim justru akan membawa dampak positif bagi semua pemain. Dukungan penuh untuk naturalisasi Emil Audero. Bagi Martin Paes, kehadiran Emil Audero bukanlah ancaman, melainkan peluang untuk meningkatkan kualitas tim secara keseluruhan. Paes meyakini bahwa seorang pemain timnas harus menyingkirkan ambisi pribadi demi tujuan bersama. Tentu saja saya akan menyambut siapapun yang ingin bermain untuk Indonesia, katanya. Paes melihat naturalisasi sebagai langkah yang baik untuk memperkuat skuad, dan ia percaya bahwa persaingan sehat akan membantu semua pemain berkembang. Selain itu, ia menekankan pentingnya harmoni di dalam tim. Menurutnya, suasana yang positif tanpa adanya konflik pribadi akan membuat para pemain tampil lebih maksimal. Profil Emil Audero, kiper berdarah Indonesia dari Italia. Emil Audero lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, pada 18 Januari 1997. Namun, sejak kecil, ia pindah ke Italia bersama keluarganya. Meski berjarak ribuan kilometer dari tanah kelahirannya, nama Audero tetap menarik perhatian publik Indonesia, terutama setelah ia tampil cemerlang di berbagai klub Italia. Saat ini, Emil bermain untuk Como di Serie B Italia setelah sebelumnya sempat membela klub-klub besar seperti Sampdoria dan menjadi bagian dari Inter Milan pada 2023. Di level internasional, Audero pernah memperkuat tim junior Italia, tetapi peluangnya membela timnas senior Italia semakin kecil karena persaingan ketat di posisi penjaga gawang. Persaingan sehat di bawah Mistar Garuda. Paes memandang potensi kehadiran Emil Audero sebagai sesuatu yang positif. Menurutnya, setiap pemain yang datang ke timnas Indonesia akan menciptakan persaingan yang sehat, asalkan tidak ada ego yang menghalangi kerja sama tim. Saya rasa persaingan itu bagus, selama tidak ada ego yang terlibat. Ini soal membawa timnas Indonesia menuju level yang lebih tinggi, ujar Paes. Bagi Paes, siapapun yang akhirnya terpilih sebagai kiper utama adalah hasil dari kerja keras dan keputusan tim pelatih yang harus dihormati. Ia juga mengakui bahwa persaingan dengan pemain baru akan mendorong dirinya untuk terus meningkatkan performa di lapangan. Martin Paes, kiper utama yang percaya diri. Sejak dipercaya sebagai penjaga gawang utama timnas Indonesia pada September lalu, Martin Paes berhasil menunjukkan performa yang solid. Namun, ia tidak menganggap posisinya sebagai sesuatu yang harus dipertahankan tanpa usaha. Saya tidak khawatir. Jika Emil datang, saya siap membuktikan kemampuan saya di lapangan, kata Paes dengan penuh percaya diri. Pernyataan ini menunjukkan bahwa dirinya menyambut persaingan dengan sikap profesional
tanpa merasa terancam oleh kemungkinan hadirnya Audero. Proses naturalisasi Emil Audero masih berlanjut. PSSI telah lama mengincar Emil Audero sebagai salah satu pemain diaspora yang potensial untuk memperkuat timnas Indonesia. Meskipun ayah Emil pernah mengungkapkan keraguan, langkah untuk naturalisasi tetap berjalan. Beberapa waktu lalu, Audero bahkan terlihat bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memicu spekulasi lebih lanjut tentang keputusannya. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengonfirmasi bahwa perhatian terhadap timnas Indonesia dari para pemain diaspora semakin meningkat. Saat ini, banyak pemain keturunan yang mulai melirik timnas Indonesia, ujarnya. Emil Audero disebut sebagai salah satu dari sekian banyak nama yang menjadi target PSSI untuk memperkuat tim. Tantangan untuk Emil Audero. Jika proses naturalisasi Emil Audero berhasil, ia akan menghadapi tantangan besar di timnas Indonesia. Persaingan di posisi penjaga gawang tidak akan mudah, mengingat performa Martin Paes yang konsisten. Namun, pengalaman Audero bermain di kompetisi Eropa menjadi modal besar yang dapat meningkatkan kualitas skuad Garuda. Selain harus bersaing dengan Paes, Audero juga harus menunjukkan komitmen dan kemampuan terbaiknya untuk mendapatkan tempat di timnas. Namun, jika ia berhasil melewati tantangan ini, kehadirannya akan menjadi nilai tambah yang signifikan bagi Indonesia. Kesimpulan, persaingan untuk Indonesia yang lebih baik. Kehadiran Emil Audero di timnas Indonesia, jika naturalisasinya terlaksana, akan menjadi angin segar bagi skuad Garuda. Martin Paes, sebagai kiper utama, menyambut potensi persaingan ini dengan sikap profesional dan percaya diri. Bagi Paes, tujuan utama adalah membawa Indonesia meraih prestasi, bukan mempertahankan posisi individu. Dengan persaingan sehat dan kerjasama yang baik, kehadiran pemain-pemain seperti Audero dapat membantu Indonesia naik ke level yang lebih tinggi di kancah sepak bola internasional. Kini, bola ada di tangan Emil Audero. Jika ia memutuskan untuk bergabung, perjalanan karirnya di timnas Indonesia akan menjadi cerita baru yang patut dinantikan. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.